Warga, kawan-kawan semuanya, apa kabar nih? Selamat datang di Kulik Bareng bersama kita host baru nih yang akan membawakan topik Kulik Bareng kali ini dengan style yang terbaru, ya kan? Semoga bisa bermanfaat dan menghibur ya. Nah, pada hari ini kita akan bahas sebuah buku nih, bukunya mantep bener. Judulnya Think Like a Monk. Nah, kalau bahasa Indonesianya tuh berpikir seperti seorang biksu. Buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Jay Shetty, ya kan, berdasarkan pengalaman pribadi dari doi sendiri, gitu. Nah, pernah nggak kita tuh ngerasa capek secara mental, pikiran kita berisik, overthinking tiap hari, ya kan, kalau kata anak zaman sekarang kan overthinking. Dan ngerasa hidup kita itu hampa kayak lagunya Ari Lasso tuh, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Nah, si Jay Shetty ini dulunya doi juga hidup dengan penuh tekanan dari dunia luar, sampai akhirnya dia memutuskan untuk yaudah deh gue mau coba dah jadi biarawan selama 3 tahun. Dia dicoba ini kan. Nah, melalui buku si Think Like a Monk ini, doi tuh ngajarin kita gimana caranya hidup dengan lebih damai, lebih fokus dan lebih bermakna lagi, tanpa harus jadi biksu beneran, ya kan? Kan agak repot juga kalau kita jadi biksu beneran, ya kan? Jadi kita belajar aja deh pengalaman doi ini. Yaudah, cekidot, mari kita mulai. Nah, kita tuh sekarang tuh hidup di dunia yang bener-bener berisik, ya kan? Informasi datang dari mana aja, dari TV, sosial media, aduh pada berisikan netizen, ya kan. Tekanan kerja juga kadang teman kita pada ngeselin di kantor, bos kita juga banyak maunya, ya kan. Standar hidup juga kita lihat di sosmed, aduh si Ono dia punya ini, si Ono dia punya itu, apa si Ono liburan ke sini, si Ono liburan ke sono. Jadi kita tuh kayaknya semakin didorong untuk namanya kita mengejar validasi, ya kan, dari luar. Tapi sementara itu di dalam diri kita tuh rasanya malah semakin hampa, karena kita sibuk aja ngejar yang namanya si validasi dari luar itu, ya kan. Nah, di buku ini kata si Jay Shetty tuh justru seorang biksu itu dia berpikirnya berbeda tuh, kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita kan yang ngejar validasi dari luar aja, ya kan, yang dalam nih kagak kita pikirin. Sementara kalau biksu itu mereka justru katanya sih fokusnya di dalam, ya kan. Jadi para biksu ini berpikir gitu, bagaimana caranya dia pahamin pikiran, emosi, dan tujuan hidup dia, begitu. Nah, apa aja sih yang penting dari ini buku, ya kan? Pertama-tama kita harus berpikir kalau identitas kita tuh bukan apa yang dunia bilang. Nah, si Jay Shetty tuh bilang, kita tuh sering hidup berdasarkan suara dari luar tuh. Dari misalnya nih harapan orang tua, ya kan, standar masyarakat, di umur segini harus udah punya ini, di umur segitu harus udah punya ono, kan. Nah, tapi apakah itu benar-benar yang kita mau, ya kan? Jadi kita memang kudu benar-benar nih tahu apa sih nilai-nilai yang penting benar-benar buat hidup kita, dan udah kita fokus aja ke situ, ya kan. Nah, terus yang kedua, dia bilang detox pikiran itu penting katanya. Kita tuh sering mikirin hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Jadi si abang J ngajarin kita buat ngebersihin yang namanya pikiran dengan meditasi, journaling, ya kan, atau filter siapa aja yang mau kita denger. Kata doi, your mind can be your best friend or your worst enemy. Tuh artinya tuh pikiran kita bisa jadi sahabat terbaik kita atau musuh terbesar kita, ya kan. Nah, yang ketiga, hidup tuh soal pelayanan. Jadi bukan cuma pencapaian pribadi aja. Jadi kebahagiaan jangka panjang nih, yang bertahan lama gitu, justru datangnya itu dari kontribusi, bukan dari kita mengkonsumsi. Misalnya kita beli barang-barang fancy mobil mahal, tas-tas branded gitu. Kan kalau dilihat orang kesannya kayak gitu, ya kan, pencapaian. Tapi kagak sih sebetulnya. Kalau kita mau bahagia yang long term, ya kan, jangka panjang, kita tuh kudunya emang mencari apa aja sih yang bisa kita kontribusikan gitu. Jadi
kayak biksu juga gitu. Jadi dia kan, para biksu ini hidupnya untuk melayani orang lain. Dan si J ini ngajak kita buat bisa nemuin makna lewat memberi, bukan memiliki atau mempunyai suatu hal gitu. Nah, sekarang pertanyaan nih, gimana cara kita bisa mulai berpikir seperti seorang biksu ya kan? Gimana cara kita untuk think like a monk? Yang pertama, kata dia, luangkan waktu untuk keheningan setiap hari. Gak perlu sejam. Ntar takutnya urusan-urusan yang lain kagak bisa dikerjain ya kan, kagak beres. Jadi gak usah sejam udah, 5-10 menit aja udah cukup ya kan. Kita cuma cukup diem, napas, terus kita dengerin deh suara hati kita bagaimana. Nah, yang kedua, kita tanya nih ke diri sendiri, apa sih yang benar-benar membuat kita itu benar-benar damai ya kan. Jadi jangan kejar hal yang bikin kita tuh kelihatan keren aja, tapi justru kita kudu kejar hal-hal yang bikin kita tenang. Gak usah ngejar-ngejar hal-hal yang gue bisa kelihatan oke nih. Kalau kata orang gue kalau begini gue keren nih, gue A, B, C, kagak usah. Cari aja udah hal-hal yang bikin kita damai gitu. Nah, yang ketiga tuh kita kudu mengurangi yang namanya distraksi dan memperbanyak refleksi ya kan. Contoh simpelnya, kita unfollow aja deh akun-akun yang bikin kita merasa kagak cukup. Misalnya nih, mohon maaf nih, kita lihat influencer pada pamerin apa harta bendanya, liburan kemana. Kadang-kadang kita ngerasa kayak, aduh ya elah, hidup gue masih begini-begini aja. Padahal tuh si influencer kayaknya baru bentar deh mulai terkenal, tapi dia jauh lebih muda dari gue. Kok dia udah bisa begini-begitu. Udah, kalau itu perbikin lu kagak damai, lu unfollow deh, kagak usah diikutin yang begitu ya kan. Jadi malah justru kita follow hal-hal yang apa sih, bisa memperkaya jiwa kita, batin kita, bisa bikin kita tenang. Nah, itu yang mending kita follow ya kan. Nah, jadi pada intinya untuk bisa namanya kita punya hidup yang tenang kayak seorang biksu ya, kita intinya sih kita mulai coba deh kita berpikir kayak mereka gitu. Kita bisa belajar gimana caranya kita melepas ego kita ya kan. Terus kita mendengar kebutuhan batin kita, mendengar hal-hal yang di dalam kita gitu. Terus kita juga bisa menemukan kedamaian yang kagak bisa dibeli pakai harta ya kan, atau pakai apapun. Jadi Think Like a Monk ini sebenarnya sebuah buku yang bukan cuma tentang pengembangan diri, tapi ini kayak ajakan untuk kita kembali gitu ya, untuk kita pulang kembali untuk ibaratnya memperhatikan, memperdulikan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan semua suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dong di share, di like, di subscribe di video ini. Terus kasih juga nih feedback, nah, gimana nih dengan style host yang baru ini ya kan, gaya begini apakah berkenan di hati para warga dan para kawan-kawan semua. Tolong dikasih feedbacknya di komen, oke? Nah, terakhir seperti biasa kita untuk selalu saling mengingatkan untuk selalu stay kind, content, and healthy. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!